Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Momen tak biasa terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Hanoi, Vietnam. Macron ditoyor istrinya, Brigitte Macron. Ya, tiba di Hanoi pemirsa untuk kunjungan kenegaraan, tiba-tiba saja Presiden Prancis Emmanuel Macron ditoyor istrinya, Brigitte Macron. Insiden ini terjadi saat Macron masih berada di dalam pesawat kepresidenan. Dalam video yang beredar di media sosial, Brigitte mendorong bagian wajah Emmanuel Macron. Awalnya pihak kepresidenan sempat membantah keaslian video yang beredar, namun kemudian mengonfirmasi bahwa video tersebut adalah asli. Berbagai pihak berspekulasi terhadap insiden ini sebagai pertengkaran kecil, namun sebagian lainnya mengartikan momen ini sebagai candaan. Pihak kepresidenan Prancis memberikan komentar bahwa insiden tersebut hanyalah permainan untuk melepas penat sebelum rangkaian kunjungan kenegaraan. Usai kejadian ini, Macron dan istrinya turun dari pesawat kepresidenan tanpa berpegangan tangan. Beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait incident turc, et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de la... Ya pemirsa, viral di media sosial video yang menyebutkan rencana pemasangan eskalator di situs bersejarah Candi Borobudur. Meski demikian, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan bahwa chairlift akan dipasang secara non-permanen. Eskalator di dalam Pak Presiden Prabowo pada tanggal. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang dinarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini. Menanggapi hal ini, kantor komunikasi Presiden pun angkat bicara dan menegaskan adanya pemasangan fasilitas ini guna mendukung kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 28 hingga 29 Mei mendatang. Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Dan untuk itu, pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Prancis ke Borobudur. Nanti beliau akan ditemani oleh Presiden Prabowo rencananya selama di sana. Dan pihak pengelola menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Pemerintah menyiapkan rem, ya, jadi semacam jalan setapak yang tidak pakai tangga untuk sampai level 4, kemudian juga menyiapkan nanti namanya apa itu? Stairlift. Stairlift itu ya kalau di rumah-rumah biasanya dipajang di pinggiran tangga untuk bawa orang untuk naik ke lantai berikutnya. Hasan Nasbi pun memastikan pihak pengelola yang memasang fasilitas ini yaitu Injerni akan diawasi langsung oleh Kementerian Kebudayaan untuk memastikan tidak ada bagian bangunan yang rusak akibat instalasi ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon pun meluruskan bahwasannya yang akan dipasang pada Candi Borobudur ialah chairlift yang akan dipasang secara non-permanen. Chairlift itu di pegangan. Ini inklusivitas. Semua situs-situs dunia itu sudah memakai kan itu. Kita melakukan adaptasi terhadap itu. Jadi ini sesuai dengan undang-undang juga. Dan tidak ada perusakan sama sekali. Itu pakai handrail. Ya. Itu saya tegaskan tidak ada eskalator apalagi eskavator. Ini yang menyebarluaskan ini benar-benar menyesatkan. Serangkaian persiapan fasilitas ini pun dilakukan untuk menunjang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendatang. Macron meminta agar lawatan ke Indonesia juga termasuk melihat salah satu keajaiban dunia tersebut. Dari Jakarta, tim liputan A-News melaporkan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron rencananya akan tiba di Indonesia pada malam nanti. Dalam agendanya, Presiden Prancis akan berkunjung ke beberapa tempat di tanah air. Dan apa saja agenda dari Presiden Prancis tersebut? Sudah ada rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang, Esra. Seperti apa persiapan untuk menyambut Presiden Prancis malam ini?
Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa, bahwa betul pada hari ini atau tepatnya malam hari ini pukul 20.00 dari Presiden Prancis Emmanuel Macron akan datang ataupun tiba di Indonesia. Dari informasi yang kami dapatkan nantinya akan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Bandara Perdana Halim Kusuma yang mana tentunya nanti sudah juga dilakukan persiapan menjelang kedatangannya. Selain penyambutannya, tadi kami perhatikan bahwa di lingkungan istana ini sudah dipasang bendera-bendera yang berkibar, yakni bendera dari Prancis, kemudian juga sudah ada tentunya kata-kata penyambutan untuk seperti welcome kepada Presiden Prancis, yakni Presiden Emmanuel Macron, dan ini menjadi rangkaian persiapan yang disiapkan di lingkungan istana. Tidak hanya di lingkungan istana, di Monumen Nasional juga dipasang ataupun terdapat bendera-bendera dari Prancis yang dikibarkan tentunya sebagai rangkaian dari penyambutan Presiden Prancis. Nah, menariknya untuk agenda-agendanya, meskipun kami belum mendapatkan secara finalisasi, namun sebelumnya dari Kepala PCO ataupun dari pihak Kemenlu sudah menggambarkan bahwa ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Presiden Prancis di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah esok hari akan mengunjungi Magelang ataupun di Jawa Tengah, yakni untuk melihat situs sejarah Indonesia, yakni Candi Borobudur. Nah, di sana persiapannya juga cukup menarik. Sudah disiapkan stairlift yang mana ini akan memudahkan akses dari Presiden Prancis maupun Presiden Prabowo Subianto untuk melihat dari Candi Borobudur ini. Kemudian selain nanti persiapan yang ada di Candi Borobudur, nantinya juga akan mengunjungi Akademisi Magelang, dan tentunya sekali lagi ini untuk memperkuat hubungan sejarah juga antara Indonesia dan negara Prancis, karena kita ketahui ini sekaligus kunjungan ini untuk memperkuat ataupun merayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Prancis yang sudah berjalan ke 75 tahun. Nah, selain itu akan ada sejumlah kerjasama ataupun nota kesepahaman yang akan dilakukan oleh kedua negara ini, yakni di bidang ekonomi, energi, hingga berbagai lini ekonomi lainnya. Nah, selain itu juga agendanya adalah tentunya spesifiknya untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Prancis. Nah, ini spesifiknya kemarin disampaikan oleh juru bicara Kemenlu, menyampaikan akan ada aspek penguatan di bidang ketahanan, kemudian juga pangan, energi, dan ekonomi semakin diperkuat lagi. Jadi kita nantikan bersama, mengingat kalau kita lihat secara sejarah, hubungan diplomatik dan Indonesia ini sudah terjalin begitu lama, bahkan kedua negara ini sepakat untuk mendorong, mensupport dari hubungan multilateral. Nah, menariknya pula pemirsa, bahwa ini menjadi kunjungan pertama pimpinan negara sejak tahun 2011, di mana sebelumnya bahwa pernah ada Perdana Menteri dari Prancis juga menyambangi ataupun berkunjung ke tanah air, yang kala itu langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kedatangannya kali ini tentunya harapan kita tidak hanya memperkuat bilateral, tapi juga dari bidang ekonomi. Dan kita nantikan bersama seperti apa nanti penyambutan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Perdana Halim Kusuma. Ya, kembali kepada Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya kolaborasi dan kerjasama intensif antar negara anggota ASEAN. Dalam KTT ke-46 ASEAN, Indonesia sepakat penguatan komitmen inclusivity and sustainability bagi kerjasama berbagai sektor di kawasan Asia Tenggara. Indonesia secara khusus mendorong langkah konkret negara ASEAN dalam menjaga perdamaian dan juga memperkuat kerjasama perekonomian baik secara regional maupun internasional. Indonesia juga mengajak para pemimpin negara-negara anggota ASEAN untuk terus memperluas perekonomian dan juga perdagangan secara inklusif dan juga berkelanjutan. Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-46 menegaskan bahwa ASEAN berperan penting dalam menghadapi tantangan perekonomian global saat ini. ASEAN perlu memperkuat kolaborasi dan juga solidaritas kawasan dalam menghadapi tantangan global secara bersama-sama. To the 46th ASEAN Summit, we say selamat datang. Malaysia is honored to chair ASEAN this year with a special significance
a decade since the establishment of the ASEAN community. At the same time, we will adopt a forward-looking 20-year vision that necessitates our unwavering commitment and collective resolve. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah siapkan 6 paket intensif ekonomi. Maksud kami insentif ekonomi. Tujuan pemberian paket insentif perekonomian yang mulai diberlakukan 5 Juni 2025 ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan pemerintah meluncurkan 6 paket insentif ekonomi yang berlaku mulai 5 Juni 2025. Tujuan dari pemberian paket insentif tersebut agar mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Menko Erlangga menegaskan ke-6 paket insentif tersebut diantaranya insentif sebesar 7 juta rupiah untuk motor listrik, bantuan subsidi upah atau BSU, pemerintah juga memberikan insentif diskon tarif listrik, pemberian diskon tarif tol, diskon tarif penerbangan hingga jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Khusus untuk insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah, insentif ini merupakan lanjutan dari program di tahun 2024. Kemudian untuk diskon tarif listrik sebesar 50% ini ditujukan khusus kepada pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. Sementara untuk insentif bantuan subsidi upah atau BSU, pemerintah tengah melakukan finalisasi besaran upah yang kemungkinan tidak lebih dari Rp600.000 yang akan diberikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk insentif diskon tarif tol akan diberlakukan saat momen lebaran tahun ini. Hal yang sama juga akan diberikan untuk diskon tarif pesawat. Pemberlakuan insentif ekonomi akan dimulai 5 Juni 2025 mendatang. Saat ini tinggal menunggu peraturan Menteri Perindustrian dan peraturan Menteri Keuangan. Sementara itu pemirsa, rencana pemerintah yang siapkan paket insentif kebijakan ekonomi yang mencakup pemberian insentif berupa potongan tarif listrik sebesar 50% akan berlaku mulai 5 Juni 2025 mendapat respon dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku dirinya belum mengetahui dan juga belum mendapatkan laporan terkait adanya rencana pemberian insentif berupa potongan tarif listrik hingga 50% pada Juni dan juga Juli mendatang. Pasalnya hingga saat ini dirinya belum pernah menyampaikan soal kebijakan diskon tarif listrik terbaru. Bahlil juga enggan mengomentari lebih banyak terkait kebijakan pemberian insentif berupa potongan tarif listrik hingga 50%. Saya sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan itu, dan itu kan dari tempat yang lain ya, dari kementerian lain, jadi saya belum bisa mengomentari itu. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, Jerman menjadi satu-satunya negara di Uni Eropa yang tengah mengalami resesi ekonomi selama 2 tahun berturut-turut, di mana sejumlah perusahaan tutup akibat kekurangan energi dan juga tingginya harga listrik di beberapa daerah. Jerman menjadi satu-satunya negara di Uni Eropa yang tengah mengalami resesi ekonomi selama 2 tahun berturut-turut, di mana jumlah perusahaan yang tutup di sepanjang 2024 sama banyaknya dengan jumlah perusahaan yang tutup pada tahun 2011 saat terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang parah akibat tingginya harga listrik, kekurangan energi, serta berkurangnya tenaga kerja dan pekerja terampil di berbagai perusahaan. Sementara itu, pemerintahan baru di Berlin mulai bertugas untuk memperbaiki situasi dengan cepat dan berkelanjutan, termasuk memperbaiki ekonomi Jerman menjadi semakin kurang kompetitif di seluruh dunia. Di mana model bisnis Jerman yang sukses dalam memproduksi produk yang diminati secara global dengan menggunakan energi murah dan rekayasa canggih telah menjadi sejarah. Menteri Ekonomi Jerman Katharina Reich telah memperkenalkan langkah-langkah awal seperti pengurangan pajak listrik dan perencanaan reformasi awal di pasar tenaga kerja pada pertengahan Juli 2025 dengan pertumbuhan ekonomi menjadi agenda harian sekaligus pemberian stimulus dari pemerintah untuk menekan pajak perusahaan. Sebelumnya, paket keuangan bernilai 500 miliar euro yang diluncurkan partai pemerintah dan SPD pasca pemilu sempat memberikan harapan bagi perekonomian negeri Panzer yang rencananya diinvestasikan untuk infrastruktur yang rusak selama 12 tahun ke depan. Jika digunakan dengan benar, dana ini dapat membuat Jerman siap menghadapi masa depan dengan efek pertumbuhan positif secara signifikan.